Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hikmah Rahman. Saya dari kelas 3D. Saya akan mempresentasikan materi 2, yaitu tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman. Kebijakan tata ruang dalam kemaritiman adalah kebijakan yang mengatur tata ruang laut dan memberikan kepastian hukum serta alokasi ruang bagi pemanfaatan di lokasi. Kemaritiman dan kelautan meliputi aspek-aspek yang sangat relevan dengan amanah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam bidang ekonomi, tujuan kebijakan maritim adalah menjadikan laut sebagai basis pembangunan ekonomi. Dengan potensi ekonomi maritim, Indonesia tidak hanya terletak di perairan nasional, tetapi juga di perairan teritorial dan internasional yang dapat dikelola sesuai dengan hukum internasional. Berikut adalah penjelasan lebih rinci tentang kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman, yaitu ada pengaturan zonasi wilayah laut. Kebijakan tata ruang kemaritiman biasanya melibatkan pembagian wilayah laut ke dalam beberapa zona yang memiliki peruntukan dan fungsi tertentu. Yang kedua, integrasi dengan rencana tata ruang, yaitu kebijakan tata ruang kemaritiman harus terintegrasi dengan rencana tata ruang wilayah atau RT/RW di daratan untuk memastikan kesinambungan antara pengelolaan ruang darat dan laut. Dan yang ketiga, pengembangan infrastruktur maritim. Kebijakan ini juga mencakup pengaturan lokasi dan pengembangan infrastruktur maritim seperti pelabuhan, jalur pelayaran, kawasan industri maritim, dan fasilitas penunjang lainnya. Yang berikut konsep ekonomi kemaritiman. Ekonomi maritim merujuk pada sektor ekonomi yang terkait dengan pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya kelautan dan aktivitas yang terjadi di sekitar wilayah laut dan pesisir. Ini mencakup berbagai kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan perairan seperti perikanan, pariwisata bahari, perdagangan maritim, transportasi laut, dan industri galangan kapal. Analisis kebijakan kelautan Indonesia, yaitu ada visi kelautan Indonesia adalah mewujudkan Indonesia menjadi poros maritim dunia, yaitu menjadi sebuah negara maritim yang maju, berdaulat, mandiri, kuat, serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Pilar-pilar kebijakan kelautan di Indonesia yaitu pertahanan keamanan, penegakan hukum dan keselamatan di laut, pengelolaan sumber daya kelautan dan pengembangan sumber daya manusia, tata kelola dan kelembagaan laut, ekonomi dan infrastruktur kelautan dan peningkatan kesejahteraan, pengelolaan ruang laut dan perlindungan lingkungan laut, budaya bahari, dan diplomasi maritim. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari materi tersebut yaitu kebijakan tata ruang dalam bidang kemaritiman adalah bahwa kebijakan ini sangat penting untuk mengelola dan memanfaatkan wilayah laut dan pesisir secara berkelanjutan.